yang berarti ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tingkatan dasar dan menjadi dasarnya bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikat dan ma'rifat itu tingkatan terendah sebagai dasarnya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita beragama wajib ada gurunya, seperti yang selalu diingatkan imam sholat. Rapatkan barisan dan penuhi shop di depan dulu. Dalam kurung yang demikian disebut ahlu sunnah wal jamaah. Pengertian ahlu sunnah wal jamaah adalah dalam keilmuan secara syariat dan hakikat atau imannya wajib berguru kepada nabinya atau bersanad sampai ke nabi kita. Bila tidak sampai atau terputus sanadnya, berarti berguru ke iblis dalam pengertiannya, atau hanya atas dasar prasangkanya sendiri atau prasangka gurunya sendiri. Orang-orang yang demikian dapat dilihat atau kita amati bagaimana guru atau ustadz tersebut memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan dengan makhluknya atau dengan Adam, atau bertauhid mujasimah, atau memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim. Apa tidak? Bila demikian berarti guru ke syaiton atau berguru ke iblis yang bersifat menyesatkan anak cucu Adam, dan mereka pasti menyelisihi perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di kitab suci. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci atau Islam setelah satu persatu dari panca inderanya berfungsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlupakan oleh sebab itu. Oleh sebab itu, para nabi diutus agar memberi pencerahan, dan para nabi beragama mengenal Tuhannya dulu setelah ma'rifat beriman kepadanya, lalu diberi kewajiban bersyariat. Hakikat dari kata yang sebenar-benarnya telah bersaksi dan menyatakan, dan itu yang dinyatakan ruhnya manusia atau yang disebut jati dirinya manusia. Dan oleh sebab itu para guru menyatakan bila yang tidak mengenal dirinya sendiri secara benar dan tepat, mukal dapat mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara kita yang seagama dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan iman Islamnya dipahami dengan hati pikirannya, sedangkan yang dapat dipahami hati pikiran itu hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Dan ustadz yang seperti itu mereka merekayasa untuk meyakinkan umat manusia dan mengada-ada seperti memahami Tuhannya mempunyai tangan kanan semua agar kelihatan berbeda dengan makhluknya, sedangkan seruan ayatnya menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Tidak dihiraukan mereka. Ilmu syariat itu diamalkan di jasad, yang diamalkan di hati atau pikiran disebut amalan tarekat atau tarekoh, yang di wilayah ruh disebut ilmu hakikat, yang di wilayahnya jiwa disebut ilmu ma'rifat. Ini pun setelah diilmui dan sudah terbuka tirai penghijabnya dalam simbol warnanya, syariat, tarekat, amalan di merahmu, hijaumu,
ilmui dengan hakikat, putihmu ilmui dengan ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijaumu dan putihmu wilayahnya iman Islammu, dan iman Islam itu pondasinya agama, atau awal beragama itu mengenal Tuhannya, yang berarti makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tingkatan dasar dan menjadi dasarnya bersahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tingkatan terendah di agama. Zatnya Allah maha gaib karena tidak dapat dipahami dengan jasmaninya manusia. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha nyata, hanya dapat dipahami dengan rohani yang telah diilmui dengan yang diajarkan oleh nabinya atau oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak makrifat karena memang tidak mau belajar ke gurunya yang memang membidanginya. Manusia ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, oleh sebab itu cari gurunya yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.